Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar sejarah kebudayaan Islam tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, adakah yang tahu kira-kira materi apa saja ya yang akan kita bahas hari ini? Materi tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, turunnya wahyu pertama, kemudian yang kedua, turunnya wahyu kedua, dan yang ketiga, ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah. Sudah siap untuk mendengarkan materi hari ini? Mari kita simak video berikut ini. Turunnya wahyu pertama. Peristiwa turunnya wahyu pertama yang dialami Nabi Muhammad SAW ketika beliau berusia 40 tahun. Pada saat itu, beliau sedang bertafakur di Gua Hira. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, tahun ketiga dari pengasingan Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul, telah nampak tanda-tanda kenabian atau khotamun nubuwah dalam diri beliau. Adapun tanda-tanda tersebut antara lain yang pertama, terdapat khotamun nubuwah atau tanda kenabian yang ada di pundak beliau. Yang kedua, terdapat batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Yang ketiga, ru'yah shodiqoh, yaitu mimpi yang benar yang beliau dapatkan selama 6 bulan sebelum turun wahyu pertama. Yang keempat, beliau lebih senang menyendiri, merenung, dan beribadah di Gua Hira. Suatu malam, tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat atau bertafakur di Gua Hira, tiba-tiba datang malaikat Jibril atas izin Allah menemui Nabi Muhammad SAW dalam wujud asli malaikat. Malaikat Jibril datang dan merangkul beliau dengan sangat kuat sehingga beliau susah bernafas. Kemudian malaikat meminta Nabi Muhammad SAW untuk membaca suatu lafaz, yaitu Iqra atau bacalah. Karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang ummi atau tidak bisa baca tulis, beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu, malaikat mengulang perintah tersebut sebanyak 3 kali, dan Nabi menjawab dengan jawaban yang sama. Akhirnya, malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad SAW untuk membaca surah Al-Alaq ayat 1-5 yang merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Diketahuinya. Ayat pertama surat Al-Alaq menyampaikan perintah kepada Muhammad untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Setelah menyampaikan wahyu, tiba-tiba Jibril menghilang dari tempatnya.
Muhammad yang menyadari ketidakhadiran Jibril merasa ketakutan. Lalu beliau langsung berkemas untuk pulang. Beliau masih merasa ketakutan dan tidak menyangka telah melewati peristiwa aneh yang akan merubah hidupnya. Muhammad turun dengan cepat dari gunung dan melewati padang pasir luas. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Muhammad yang mendengar suara Jibril menghentikan langkahnya dan melihat ke arah langit. Itulah kali pertama Muhammad melihat Jibril dalam postur malaikat. Tiba-tiba saja Jibril menghilang. Segera saja Muhammad terburu-buru meninggalkan tempat itu dengan penuh ketakutan. Sesampainya di rumah, Muhammad meringkuk di ranjang. Khadijah yang mendapati suaminya telah pulang mendekatinya. Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah merasa kaget melihat suaminya menggigil. Segera saja ia menyelimutinya. Khadijah tidak melontarkan pertanyaan apapun kepada suaminya tentang hal yang baru terjadi. Hal itu dikarenakan Khadijah sangat menghormati Muhammad. Lalu Khadijah menyiapkan air minum di dekat suaminya dan menunggu penjelasannya. Setelah keadaan tenang, Muhammad menceritakan kejadian yang baru menimpanya secara detail kepada Khadijah dengan dipenuhi perasaan takut dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi kepadaku? Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri, wahai istriku. Wahai suamiku, tidak, demi Allah jangan berprasangka buruk. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau tidak pernah memutus tali silaturahim. Engkau selalu membantu orang yang kesulitan, memberi makan orang miskin, menjamu tamu yang datang, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Khadijah berusaha mengingatkan suaminya bahwa Muhammad adalah orang yang pantas menjadi seorang Rasul Allah. Bagaimana kalau kita temui Paman Warokoh? Beliau pasti tahu mengenai hal ini. Baiklah, mari kita ke sana. Segera saja mereka berdua menemui Warokoh bin Naufal, seorang pemeluk Nasrani yang menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani atas izin Allah. Karena usia yang terpaut jauh dari Khadijah, Warokoh terlihat semakin tua. Wahai anak pamanku, apa yang membawamu kemari? Aku bersama suamiku Muhammad. Ada hal penting yang ingin ia ceritakan kepadamu. Ceritakanlah jika hal itu mengganggumu, wahai Muhammad. Apa yang engkau lihat? Kemudian Muhammad menceritakan apa yang dilihatnya kepada Warokoh. Warokoh menyimak setiap detail cerita Muhammad dengan sungguh-sungguh dan terheran-heran. Allahu Akbar, itu adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Namus adalah istilah orang ahli kitab untuk makhluk yang bersayap seperti malaikat. Andaikan tubuhku masih gagah kelak pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Benarkah mereka akan mengusirku? Ya, tidak seorang pun Rasul yang diutus kepada kaumnya, melainkan akan dimusuhi oleh mereka yang ingkar. Andaikan aku masih hidup saat engkau diutus kepada kaummu, tentu aku akan beriman dan membantumu dengan segala yang kumiliki. Mendengar penjelasan Warokoh, Muhammad semakin yakin dan mulai menerima takdirnya. Beliau telah mempersiapkan diri jika datang wahyu selanjutnya. Turunnya wahyu yang kedua. Ternyata wahyu terputus selama 6 bulan pada masa Fatrah, yaitu masa di mana tidak adanya wahyu yang turun. Hal ini membuat Muhammad sedih dan sering termenung. Bahkan berkali-kali beliau mendatangi padang pasir karena merasa sangat putus asa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6982. Telah sampai informasi kepada kami bahwa masa Fatrah terjadi begitu lama hingga Rasulullah SAW bersedih hati, yang ini membuat beliau berulang kali berlari kencang ke atas bukit untuk melompat. Setiap kali beliau sampai ke atas bukit, malaikat Jibril menampakkan diri dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasulullah," sehingga hati dan jiwa beliau tenang. Ya Allah,
hamba ikhlas dengan segala ketentuanmu. Warokoh meninggal dunia pada masa Fatrah. Warokoh meninggal dengan mulia karena ia telah bertekad untuk membantu Muhammad saat beliau diperangi dan diusir oleh kaumnya. Hikmah dari terputusnya wahyu ini agar hilang rasa takut dalam diri Muhammad setelah bertemu dengan Jibril dalam wujud malaikat dan memberikan waktu kepada Muhammad untuk mempersiapkan diri menerima wahyu selanjutnya. Di suatu malam yang dingin, Muhammad sedang tidur dengan tubuh dibalut selimut tebal. Tiba-tiba Jibril mendatanginya dan menyampaikan wahyu kedua, yaitu surat Al-Muddathir ayat 1 hingga 7. Hai orang yang berkemul berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Setelah itu wahyu selanjutnya turun berturut-turut di hari berikutnya. Demikianlah akhir peristiwa kenabian dan turunnya wahyu pertama. Nabi Muhammad SAW berdakwah. Setelah turunnya wahyu kedua, yaitu surah Al-Muddathir, saat itulah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang rasul. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memberi peringatan kepada umatnya, mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi perbuatan maksiat, larangan mengambil keuntungan secara batil, dan perintah bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah secara berangsur-angsur atau bertahap selama 23 tahun. Setelah menerima wahyu surah Al-Muddathir, Nabi Muhammad SAW segera melakukan dakwah. Dakwah pertama kali yang dilakukan oleh beliau yaitu secara diam-diam. Beliau melakukan dakwah kepada keluarganya dan para sahabatnya. Orang yang pertama kali menerima ajakan Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah yang merupakan istri beliau. Beliau adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Kemudian orang yang kedua masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian orang berikutnya yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi. Abu Bakar As-Siddiq berhasil mengajak beberapa temannya untuk masuk Islam. Antaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Arqam bin Abil Arqam. Kemudian setelah itu menyusul Zaid bin Harisah masuk Islam. Selanjutnya Ummu Aiman yang merupakan pembantu keluarga Nabi Muhammad SAW juga masuk Islam. Orang-orang yang telah disebutkan tadi adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sebutannya adalah As-Sabiqunal Awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwahnya secara diam-diam selama 3 tahun. Kemudian turun wahyu untuk menjalankan dakwahnya secara terang-terangan. Perintah itu terdapat pada surah Al-Hijr ayat 94. Yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Nabi Muhammad SAW kemudian melaksanakan perintah dakwah. Mula-mula ia mengundang kerabat dan beberapa orang terpandang dari suku Quraisy dalam jamuan makan. Dalam kesempatan itu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan inti ajaran Islam agar manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilarang menyembah berhala atau benda-benda lainnya. Akan tetapi, ternyata kebanyakan orang yang hadir menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap ajaran Nabi Muhammad bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka.
Hanya sedikit saja di antara mereka yang mau menerima. Bahkan Abu Lahab, pamannya sendiri pun menentang keras ajaran Nabi Muhammad SAW. Walaupun mendapat pertentangan dan penolakan dari kaum Quraisy, Nabi Muhammad tetap meneruskan dakwahnya, juga terus mengajak seluruh lapisan masyarakat agar mau memeluk agama Islam. Semakin lama, pengikut Nabi Muhammad SAW mulai bertambah banyak. Mereka datang untuk menyatakan keislamannya. Mereka juga menerima ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kaum muslimin dengan ajaran kebaikan. Beliau mengajarkan kepada kaum muslimin melalui keteladanan atau contoh-contoh yang beliau lakukan. Sikap-sikap terpuji yang beliau lakukan seperti rendah hati, berani membela yang benar, dan bersikap kasih sayang terhadap sesama. Sehingga banyak orang yang mengagumi akhlak beliau dan kemudian masuk Islam. Baiklah teman-teman, hari ini kita sudah selesai menyimak video pembelajaran tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sekian video pembelajaran hari ini, sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.